Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Rijal Abdillah SPCMA. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu konsep yang ada dalam psikologi sosial, yaitu perilaku prososial atau prosocial behavior, atau kita biasa mengenalnya dengan perilaku menolong. Nah, apa itu perilaku menolong? Nah, perilaku menolong itu adalah perilaku yang menguntungkan orang lain, tindakan yang menguntungkan orang lain, menyokong kesejahteraan orang lain atau membuat orang lain itu merasa terbantu, merasa sejahtera. Biasanya kalau perilaku menolong ini ya bahkan dia rela mengorbankan dirinya sendiri. Ada hal penting dalam pembahasan perilaku prososial, yaitu altruis atau altruisme ya. Altruisme berarti para pengikut altruisnya. Jadi orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk orang lain, meskipun bahkan ya sampai dirinya merasa terancam, ya nyawa misalkan kita menyelamatkan orang yang tenggelam, bahkan itu kan mengancam diri kita sendiri ya, mengancam diri kita sendiri. Nah, itu disebut sebagai perilaku altruis. Jadi tingkah laku yang merefleksikan pertimbangan untuk tidak mementingkan diri sendiri ya, demi kebaikan orang lain. Yang penting orang lain terbantu, merasa tertolong. Nah, itu aja. Nah, konsepnya ini ya perilaku menolong, kemudian prososial, sampai pada tataran altruisme. Jadi altruisme itu tingkatan perilaku prososial yang boleh dibilang yang paling tinggi. Ya kan. Pokoknya rela, misalkan kita membantu orang lain, membagi-bagikan makanan atau membagi-bagikan sembako, atau misalkan ada tetangga yang 3 hari belum makan, padahal kita sendiri butuh. Nah, orang-orang altruis biasanya lebih mementingkan kelompoknya, lebih mementingkan orang lain. Lebih baik dirinya lapar, tidak makan, yang penting orang lain bisa makan. Nah, seperti itu. Nah, proses perilaku menolong ini yang pertama adalah menyadari adanya situasi yang darurat. Itu. Ya kan, kalau situasinya sudah keadaan darurat, genting, ya udah berarti harus segera ditolong. Kemudian interpretasi keadaan sebagai keadaan yang sangat urgent ya. Jadi yang pertama menyadari, kemudian menginterpretasikan, segera untuk melakukan tindakan pertolongan. Kemudian ada asumsi bahwa ini tanggung jawabnya, tanggung jawab dirinya merasa mampu untuk menolong, sehingga mengetahui apa yang harus dilakukan ya untuk menolong orang lain, sehingga mengambilkan keputusan untuk menolong atau yang membuat keputusan yang sangat cepat. Pokoknya harus segera ditolong tuh orang tersebut. Nah, faktor pendukung kenapa orang ingin menolong, yang pertama adalah biasanya menolong orang yang kita sukai. Ya kan, itu wajar saja ya, namanya juga manusia. Kemudian atribusi yang menyangkut tanggung jawab korban. Kemudian model-model perilaku menolong atau prososial yang lain. Misalnya contoh positif dari lingkungan bisa meningkatkan perilaku prososial. Misalnya dalam satu RT, masyarakatnya gotong royongnya tinggi, sering bahu-membahu. Nah, mau tidak mau dia menuntut untuk melakukan perilaku prososial. Kemudian ada integritas moral atau motivasinya juga tinggi. Nah, gitu. Kemudian ada berbagai teori yang menjelaskan tentang perilaku menolong. Ada banyak sekali. Yang pertama adalah emosi dan prososial. Misalnya tipe-tipe motivasi, kondisi psikologis, dan penolong ini berkaitan dengan egoistik. Ya, salah satunya adalah untuk menghindari hukuman agar merasa lebih baik. Nah, kemudian berkaitan dengan good moodnya yang baik untuk melanjutkan perasaan yang baik. Kemudian ada juga kondisi umum yang berkaitan dengan depresi. Jadi biasanya orang-orang yang depresi harus segera ditolong agar tidak depresi lagi, tekanannya semakin berkurang. Nah, seperti itu. Kemudian teori yang selanjutnya berkaitan dengan teori empati altruistik. Ya, jadi empati ini kan sebagaimana yang tadi saya sebutkan merupakan tingkatan tertinggi dari perilaku prososial. Nah, ini salah satu sumber pendorong untuk melakukan perilaku prososial.
Empati di sini kan kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik, mencoba menyelesaikan masalah dan perspektif orang lain ya, seperti itu. Nah, kemudian ada cara meningkatkan perilaku prososial atau perilaku menolong. Yang pertama itu ya menggunakan media untuk meningkatkan perilaku prososial. Kemudian menganggap orang lain bagian dari keluarga kita sendiri, ya kan? Apalagi kita tinggal di Indonesia yang notabene mengedepankan nilai-nilai kebangsaan yang sangat luar biasa. Kita menganut 4 pilar kebangsaan ya, Undang-Undang 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Sehingga mau tidak mau kita harus membaur dengan masyarakat, harus tepo seliro, andap asor ya kan, unggah ungguh. Nah itu, nah, makanya menganggap orang lain bagian dari keluarga kita sendiri. Kemudian memperhatikan nilai, value, norma-norma yang ada dalam masyarakat, yang berkembang dalam masyarakat. Ini cara meningkatkan perilaku prososial dan perilaku menolong. Oke, saya kira itu saja penjelasan singkat yang berkaitan dengan perilaku prososial. Nah, kalian jangan lupa klik like and subscribe di bawah ini ya, biar tambah oke aja gitu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.